Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatirul Haq, NIM 1220115 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan sebagai bentuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan seseorang ketika menjadi penggugat, tergugat intervensi, dan turut tergugat di pengadilan? Nah, yang pertama itu penggugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain. Nah, pihak lainnya ini biasa juga disebut sebagai tergugat. Nah, penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bagian Perdata. Nah, dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada surat permohonan atau gugatan. Lalu yang kedua ada surat kuasa yang sudah dilegalisir. Nah, ini tuh apabila menggunakan jasa advokat. Lalu gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, setelah mendapat persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan atau surat kuasa untuk membayar di kasir. Lalu memberikan surat kuasa untuk membayar yang telah dibayar ke meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip. Lalu menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan dari meja 2. Nah, selanjutnya penggugat menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan oleh jurusita pengganti. Nah, yang paling terakhir ini, penggugat menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada tergugat. Tergugat itu sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan karena dianggap mengganggu atau merugikan pihak penggugat. Lalu penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan adalah hak tergugat. Jadi apabila ingin memberikan jawaban boleh, apabila tidak memberikan jawaban juga boleh, karena itu haknya. Nah, ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat. Jadi esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan, dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Nah, tergugat berhak mengajukan jawaban pada sidang pertama, lalu hak tergugat mengajukan duplik jawaban kedua oleh tergugat, dan seterusnya. Yang terakhir, setelah putusan dapat mengajukan upaya hukum seperti verzet, banding, peninjauan kembali. Nah, itu selambat-lambatnya itu 14 hari sejak perkara perdata itu diputus atau diberitahukan. Lalu yang ketiga ada tergugat intervensi. Nah, pihak intervensi itu merupakan pihak atas kehendaknya sendiri atau karena ditarik oleh salah satu pihak, jadi ikut masuk mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di pengadilan. Nah, pihak intervensi ini mempunyai tiga macam, yaitu fogging. Yang fogging itu adalah keikutsertaan pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri untuk membela salah satu pihak. Lalu yang kedua itu ada tous and comes. Tous and comes itu adalah keikutsertaan pihak ketiga yang karena inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di pengadilan negeri, tapi tidak untuk membela salah satu pihak, melainkan untuk membela kepentingannya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada free swearing. Nah, free swearing itu keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara karena ditarik oleh salah satu pihak agar masuk untuk ikut menanggungnya. Nah, yang terakhir itu ada turut tergugat. Nah, turut tergugat itu hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan. Nah, turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan. Hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Dan mereka itu dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Jadi turut tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, hal ini karena rekonvensi itu merupakan suatu gugatan balik yang memberikan kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat atau turut tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama? Hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Nah, hakim acara pengadilan agama mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus perkara yang
berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sodako, zakat, dan ekonomi syariah. Nah, lalu yang pertama, dalam memutus sebuah sengketa, hakim harus memeriksa alat bukti terlebih dahulu. Nah, alat bukti itu yang terdiri dari yang pertama, ada pembuktian dengan surat. Lah ini contoh dari alat bukti yang secara tertulis. Lalu keterangan saksi, yang ketiga ada persangkaan hakim, yang keempat ada pengakuan, yang kelima ada sumpah, yang keenam ada pemeriksaan setempat, lalu yang ketujuh ada keterangan ahli. Nah, lalu yang kedua, hakim harus dan wajib mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima dan menentukan hari sidangnya. Lalu yang ketiga, itu hakim harus dan wajib menyidangkan perkara dengan alur persidangan, yaitu yang pertama upaya perdamaian. Lalu yang kedua, pembacaan permohonan atau gugatan. Lalu yang ketiga, jawaban termohon atau tergugat. Lalu yang keempat itu ada replik pemohon atau penggugat. Lalu ada duplik termohon atau tergugat. Lalu yang ketujuh itu ada pembuktian. Yang kedelapan ada kesimpulan. Yang kesembilan ada musyawarah majelis. Dan yang terakhir itu ada pembacaan putusan. Lalu yang keempat, hakim itu wajib dan harus membuat keputusan atau penetapan, lalu mengevaluasinya dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan. Nah, hakim dalam pengadilan agama itu bersifat menunggu dalam arti inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Jadi hakim hanya menunggu diajukannya tuntutan oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Lalu yang kedua ada hakim bersifat pasif. Nah, hakim bersifat pasif itu seperti itu penjelasannya seperti hakim di dalam memeriksa perkara perdata. Hakim dalam memeriksa perkara perdata itu bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Lalu yang ketiga, hakim itu bersifat aktif. Nah, aktif dalam hal ini itu memiliki arti bahwa hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, lalu menjaga agar persidangan tetap berjalan dengan aman dan lancar, lalu juga bisa menunda persidangan, lalu memerintahkan upaya pembuktian, lalu menjelaskan mengenai upaya hukum dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih komparisi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama? Nah, perbedaan paling mendasar antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama yakni pada kewenangan absolutnya. Kewenangan absolut, yang mana peradilan negeri atau umum ini berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau non-Islam yang mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan wewenang perkaranya yaitu wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh, dan ekonomi syariah. Nah, sumber hukum hakim pengadilan agama itu yaitu kompilasi hukum Islam, lalu KHS, konun, dan fatwa ulama atau ahli fikih. Nah, pengadilan negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, diatur dalam pasal 118 HIR. Nah, perkara perdata tersebut yaitu wan prestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa pertanahan, atau lain sebagainya. Lalu pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan agama ini memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara perdata. Nah, sedangkan hukum acara pengadilan agama adalah bagian dari hukum acara perdata yang mengatur lebih spesifik. Nah, sedangkan hukum acara perdata sebagai ruang lingkup yang lebih besar. Jadi hukum acara pengadilan agama ini lebih spesifik mengaturnya. Lalu ada dari kewenangan relatifnya. Nah, pengadilan negeri ini sesuai dengan kedudukan domisili dan benda berada. Lalu untuk pengadilan agama sesuai dengan tempat tinggal istri tinggal, dan yang terakhir itu
dari pihaknya. Nah, pihak dari pengadilan negeri, pihaknya itu ada penggugat dan tergugat. Lalu di pengadilan agama itu pihaknya itu ada termohon dan pemohon dan termohon. Nah, pertanyaan yang terakhir yang keempat yaitu bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata di masa yang akan datang. Nah, harapan saya semoga hukum acara perdata di masa yang akan datang itu dapat menjadi sebuah solusi yang efektif dan efisien serta terstruktur terhadap permasalahan atau perkara yang berhubungan sehingga masyarakat tidak perlu takut atau ragu dalam berperkara, karena pada dasarnya hukum acara perdata itu mempunyai prinsip yang mana proses cepat dan biaya ringan. Nah, serta masyarakat juga memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan untuk mencegah kehendak pihak lain atau bisa disebut juga sebagai main hakim sendiri. Nah, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.